Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Raka Novik sebagai salah satu peserta prakerja. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan perbedaan eh, penerapan prinsip akuntan pada beberapa badan usaha. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu prinsip dasar akuntannya. Jadi, prinsip dasar akuntan ini adalah prinsip-prinsip pokok yang dikuasai oleh seorang akuntan dalam membuat suatu laporan keuangan perusahaan. Jadi, prinsip ini sangat diperlukan ya dalam rangka pembuatan laporan keuangan secara transparan, objektif, baik dan juga benar ya. Dan tentunya ini sesuai ya mengikuti prinsip dasar akuntansi yang benar ya. Jadi penerapan prinsip dasar akuntansi ini ada 6 ya. Yang pertama adalah mencatat data transaksi. Ya, jadi mencatat data transaksi yang dilakukan dari pengumpulan sampai pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, mengkategorikan transaksi. Yang ketiga, menyusun laporan ya. Yang keempat ini menutup buku. Nah, di yang keempat ini adanya penutupan buku di setiap periode tertentu ya. Ini biasanya dilakukan agar mengembalikan pendapatan itu menjadi nol kembali ya. Kenapa? Nah, agar tidak bercampur dengan pendapatan pada periode yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah menyesuaikan neraca saldo agar balance atau agar seimbang ya. Terus yang terakhir, yang keenam adalah menganalisis laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini sangat berguna ya untuk pihak-pihak terkait, terutama untuk pemilik perusahaan itu tersendiri ya, untuk melihat bagaimana perkembangan perusahaannya, ya kan. Nah, lalu selain itu juga untuk investor ya kan, atau para kreditor, jadi itu akan membutuhkan laporan keuangan ini ya kan. Dan juga laporan keuangan ini juga dapat menghasilkan keputusan yang baik gitu kan untuk masa yang akan datang. Nah, penerapan prinsip akuntansi ini tentunya sangat berbeda-beda ya dari beberapa badan usaha ini. Prinsip akuntansinya sudah pasti berbeda ya kan. Nah, contohnya prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan pemerintahan atau juga perusahaan-perusahaan yang sudah besar mungkin seperti PT ya kan, biasanya ini menggunakan prinsip akuntansi berbasis akrual ya untuk pengakuan pendapatannya dan juga sampai laporan operasional, beban, aset, kewajiban dan ekuitas ya. Jadi berbasis akrual itu apa? Basis akrual itu yaitu teknik pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun dana ini atau kas ini belum diterima atau belum dibayarkannya. Jadi ketika ada transaksi dia langsung dicatat ya. Tidak harus menunggu dana ini dikeluarkannya kapan atau kapan dapatnya gitu kan. Jadi langsung melakukan pencatatan. Nah, ini biasanya pada perusahaan-perusahaan yang besar ya, atau bisa pada pemerintah ya kan, untuk membuat laporan keuangan pemerintahan gitu kan, atau untuk laporan keuangan pada PT gitu. Biasanya ini menggunakan basis akrual ya. Biasanya mereka itu menggunakan basis akrual. Kenapa? Karena basis akrual ini biasanya lebih jelas dan juga lebih akurat ya kan, lebih jelas tentang kondisi keuangan perusahaannya dalam periode akuntansi tertentu ya. Dan juga basis akrual ini lebih berguna ya dalam mengukur kinerja perusahaan yang digunakan untuk para investor gitu kan ya. Nah, selanjutnya contoh lainnya ini pada prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan perusahaan perseorangan atau juga usaha kecil ya, dengan yang memiliki aset itu yang masih kecil, yang memiliki asetnya masih sedikit ya, dan juga dia itu biasanya pemula dalam bisnisnya. Biasanya dia itu menggunakan prinsip akuntansi basis kas ya. Jadi untuk mengakui pendapatannya itu dia melakukan basis kas untuk mengakui pendapatan dan juga pengeluaran ya dengan arus kas real time. Nah, jadi maksudnya basis kas ini adalah teknik pencatatannya itu dilakukan saat menerima ya kan, atau mengeluarkan dana. Nah, jadi kalau misalnya tadi basis akrual itu ketika ada transaksi langsung dicatat. Nah, kalau misalnya basis kas ini dia ketika dananya keluar atau dananya masuk baru dia adanya pencatatan langsung dicatat ya. Jadi biasanya digunakan oleh
usaha yang masih kecil ya, perusahaan perseorangan biasanya menggunakan ini. Mengapa? Karena basis kas ini dimungkinkan untuk menunda pendapatan kena pajak ya, dengan menunda penagihan agar pembayaran tidak diterima pada tahun berjalan. Jadi untuk agar tidak beban pajaknya itu agar tidak besar gitu kan ketika pada periode krisis tunai ini. Jadi dia mengadakannya pencatatannya itu ketika dananya keluar atau diterima. Jadi sehingga dia itu hanya mencatat penerimaan aktual yang akan dikenakan pajak ya, bukan total pendapatannya. Jadi metode ini membantu perusahaan dalam perencanaan pajak dan menghindari beban pajak yang besar dalam periode krisis tunai ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi setiap badan usaha itu pasti memiliki prinsip akuntansi yang berbeda ya. Tadi yang pertama kan penerapannya itu mencatat data transaksi. Nah ini pencatatannya ini ada perbedaannya antara badan-badan usaha seperti yang besar-besar seperti PT atau keuangan pemerintahan gitu ya, dengan perusahaan kecil, perusahaan yang masih kecil atau masih perusahaan perseorangan ya. Ya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.